Puji Tuhan saudara-saudari, mari kita menikmati Tuhan melalui buku FKKP, hari ini Minggu kelima hari keempat. Kita baca, 1 Timotius pasal 3 ayat 16, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kita juga baca, Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16, Kristus diperkenalkan, sebagai Allah yang dimanifestasikan dalam daging. Bukan hanya Tuhan Yesus adalah manifestasi Allah dalam daging pada masa lalu, gereja hari ini, juga harus menjadi manifestasi Allah dalam daging. Kata ibadah, dalam ayat 16 berarti, serupa Allah. Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa, umat manusia bisa memiliki penampilan, ekspresi, dan manifestasi Allah. Dalam konteks ayat ini, frasa rahasia ibadah, berarti bahwa, Allah dalam rahasianya, bisa dimanifestasikan dan diekspresikan dalam daging, dalam umat manusia. Perpindahan dari rahasia ibadah, kepada Dia, menyiratkan bahwa, Kristus sebagai manifestasi Allah dalam daging adalah rahasia ibadah. Pembacaan hari ini, manifestasi Allah pertama-tama adalah dalam Kristus, sebagai satu ekspresi individu dalam daging. Perjanjian Baru tidak berkata bahwa, hanya Putra Tunggal Allah yang berinkarnasi. Sebaliknya, Perjanjian Baru menyingkapkan bahwa, Allah dimanifestasikan dalam daging, menunjukkan bahwa seluruh Allah, Bapa, Putra, dan Roh, berinkarnasi. Karena itu, Kristus dalam inkarnasinya, adalah seluruh Allah, dimanifestasikan dalam daging, menurut Injil Yohanes, firman, yang adalah Allah, menjadi daging. Firman yang menjadi daging, Allah dimanifestasikan dalam daging, adalah definisi, penjelasan, dan ekspresi Allah dalam daging. Allah dimanifestasikan dalam daging, bukan hanya sebagai Putra, tetapi sebagai seluruh Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh. Melalui inkarnasi, dalam kehidupan insani, Allah dimanifestasikan dalam daging. Istilah dalam daging, berarti, dalam rupa, dalam bentuk manusia. Kristus menampakkan diri kepada orang-orang dalam rupa manusia, namun Dia adalah Allah dimanifestasikan dalam manusia. Ketika Dia hidup di bumi sebagai manusia Allah, Dia tidak hidup oleh hayat insaninya, tetapi oleh hayat ilahinya. Dia menempuh kehidupan insani, bukan oleh keinsaniannya, tetapi oleh keilahiannya. Dia hidup sebagai seorang manusia Allah, namun bukan oleh hayat manusia, tetapi oleh hayat Allah. Jadi, kehidupan insaninya, bukan diperhidupkan oleh hayat insani, tetapi oleh hayat ilahi. Dia hidup dengan selalu menolak hayat insaninya, dengan selalu menaruh hayat insaninya di bawah salib. Dari hari pertama Dia hidup di bumi, Dia menempuh kehidupan insan yang tersalib, bukan oleh hayat insaninya, tetapi oleh hayat ilahinya. Kehidupan insaninya, tidak mengekspresikan keinsanian, tetapi keilahian, dalam atribut-atribut ilahi menjadi kebajikan-kebajikan insani. Inilah yang Paulus maksudkan dalam 1 Timotius pasal 3 ketika dia membicarakan Kristus sebagai Allah dimanifestasikan dalam daging. Dalam semua hari-harinya di bumi, Kristus menaruh dirinya di atas salib. Dia tinggal di atas salib untuk mati, sehingga Dia bisa hidup oleh Allah, bukan untuk mengekspresikan manusia tetapi untuk mengekspresikan Allah, dalam atribut-atribut ilahinya, menjadi kebajikan-kebajikan manusia. Karena hari ini, kita adalah reproduksinya, kita harus menempuh jenis kehidupan yang sama, mengikuti Yesus, adalah menempuh kehidupan manusia Allah, bukan oleh hayat insani tetapi oleh hayat ilahi, agar Allah bisa diekspresikan, atau dimanifestasikan dalam daging, dengan semua atribut ilahinya, menjadi kebajikan-kebajikan insani. Inilah makna intrinsik dari mengikuti Kristus. Sebagai manusia-manusia Allah, kita perlu menempuh hidup, bukan oleh diri kita sendiri, tetapi oleh yang lain, bukan oleh hayat insani kita, tetapi oleh hayat ilahinya, bukan untuk mengekspresikan diri kita sendiri, tetapi untuk mengekspresikan keilahiannya, dalam atribut-atribut ilahinya, yang menjadi kebajikan-kebajikan insani kita. Amin. Demikian pembacaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.